Pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, ini hari ke-10 bulan Ramadan dan kita ada pada hari Senin kembali ketemu di acara podcast, video podcast TVRI Sumsel. Perbincangannya masih berbau Ramadan tentunya karena kita akan membicarakan bagaimana sih jadwal pembelajaran anak-anak SD, SMP di Kota Palembang. Dan tentu tamu saya keren nih Adinda, Ibu Sri Mariati. Apa jabatannya, apa gelarnya? SPD MSI. SPD MSI MSc. Karena beliau ini keluaran Amerika loh. S2-nya dari Amerika, Fulbright. Kerenian. Apa kabar? Baik Ibu. Terima kasih sudah diterima di sini. Terima kasih juga nih sudah bersedia hadir ya di acara kita. Mudah-mudahan informasi yang akan Bu Sri sampaikan ini bermanfaat. Siap. Ya Bu Sri, kita nih pengen tahu ya, campur-campur bahasa Palembang, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa Bu. Enggak rooming Bu ya. Bu Sri, Anda ini sebagai guru juga ya? Basicnya apa sih? Dulu guru. Kalau sekarang ini lebih kayak komandannya guru Bu. Oh iya benar. Pangkostrat ini. Wih gile. Jadi judul jabatannya di Dinas Pendidikan itu Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Pendidikan. Jadi analoginya itu seperti jadi komandannya guru-guru sepalembang raya. Wah, bahaya. Halo para guru SD sampai SMP sepalembang raya, berbaik-baiklah dengan Bu Sri. Bukan baik-baik dalam arti yang gimana ya, untuk meminta informasi dan segala macam. Oke, jadi bulan puasa nih sempat terjadi kontroversi, ya kan? Waktu itu ada wacana untuk diliburkan sebulan. Ya, kalau kita libur sebulan saat puasa tuh inget zaman Gus Dur, bener nggak sih? Bener. Ya, bener. Zaman Gus Dur. Sementara pada zaman sebelum-sebelumnya Pak Daud Yusuf pada waktu itu Menteri Pendidikan tahun 78, ya, udah lahir belum? Baru lahir Bu. Lagi mikir-mikir dari tadi berapa kali di-mention nama ini, yang mana ya? Pak Daud Yusuf. Siap. Itu Menteri Pendidikan yang sangat fenomenal karena beliau itu juga yang membuat. Nah, saya termasuk jadi korban nih. Di mana tahun 78 79 itu kan mestinya tuh kita mulai tahun ajaran baru Januari. Tapi ketika beliau menjabat itu jadi pertengahan tahun. Oh, di mana sekolah jadi setahun setengah Bu ya? Itulah saya. Produknya Ibu jadinya. Ya. Saya SMP. Produknya atau korbannya ini Bu? Dua-duanya. Jadi saya SMP waktu itu tahun 78 79 itu baru lulus SMP ya. Nah, kemudian ini juga mengingatkan kita sama-sama ya Bu Sri ya. Kemudian setelah itu Pak Daud Yusuf tuh minta tidak boleh libur. Oke. Karena ternyata libur sekolah pada masa Ramadan itu sudah mulai dari zaman dulu banget, dari zaman Belanda. Ini tahu, kan? Perlu review lagi nih. Baru tahu kan? Meskipun ada kontroversi dan MUI bilang saat itu, Majelis Ulama Indonesia bilang, oh enggak terjadi pada zaman Belanda. Dari zaman dulu juga sudah terjadi kayak gitu. Nah, terus pada zaman Pak Daud Yusuf tidak boleh sekolah tetap maksudnya pada waktu Ramadan tetap puasa. Tetap puasa, tetap sekolah. Oke. Pada zaman Bu Mega itu diteruskan. Nah, pada zaman Gus Dur itu berlaku lagi. Nah, sekarang ada wacana itu kemarin sempat Menteri Agama Pak Nazarudin Umar. Benar ya? Menteri Agama kita itu namanya itulah kira-kira. Maaf Pak Menak. Bukan menginginkan tapi mewacanakan untuk libur pada bulan Ramadan bagi anak sekolah SD sampai SMA ya mestinya ya. Tapi karena Kota Palembang ini wilayahnya adalah sampai SMP, kita bicara sampai SMP. Nah, kalau menurut Bu Sri, setuju yang mana? Lebih pada preferensi pribadi dulu saya mau tanya. Menurut pengalaman ya sebagai basicnya guru dan segala macam. Baik, jadi malah dapat pembelajaran nih dari Ibu hari ini. Jadi sempat backflash lagi, oh begitu ya kisahnya. Iya. Artinya memang di awal-awal kemarin di tengah isu santernya bahwa ini euforianya bahwa akan liburan sebulan penuh, ternyata nggak jadi.
Tapi kemudian dengan kata bijaknya kemudian dari Kementerian Kemendikdasmen itu mengeluarkan yang disebut SE 3 Menteri, Bu. Ini langsung dari Kemenak, Kemendikdasmen juga Kemendagri. Jadi tidak ada yang namanya libur lebaran, tapi dengan bijak diubah menjadi jadi dirubah jadi pembelajaran Ramadan. Jadi mencoba mengalihkan isu tadi. Juga disebutkan bahwa narasinya gitu ya narasinya pembelajaran Ramadan juga disebutkan bahwa tetap ada libur, tapi libur itu disebut sebagai pembelajaran mandiri bersama orang tua, ke tempat ibadah dan juga dengan masyarakat. Jadi di sini ada yang unik untuk pada pembelajaran yang kali ini. Jadi orang tua juga ikut dilibatkan. Ini harapan dari SKB 3 Menteri ini. Maka orang tua itu sebagai salah satu supporter pendidikan anak itu diharapkan juga tetap melakukan pembelajaran mandiri. Tadi udah dimulai libur kemarin tanggal 26 kan, Bu, di awal. Tapi tidak menyebutnya dengan istilah libur, awal puasa kita sebut pembelajaran mandiri. Oh gitu. Anak-anak dibekali dengan kalau di Palembang itu dibekali dengan jurnal yang mereka harus isi, juga didampingi dengan orang tua. Ada juga feedback dari orang tuanya di situ, Bu. Oh, jadi anak-anak itu tetap dibekali semacam PR ya? Iya, seperti itulah. Dia tetap belajar. Jadi belajarnya tidak ada istilah libur. Tapi sebenarnya lagi kalau kita balik ke esensi Ramadan sendiri, ini sebenarnya saat Ramadan inilah anak-anak itu langsung belajar, langsung melakukannya, artinya learning by doing. Kira-kira di sini anak-anak sudah langsung hit two bird with one stone nih, dua burung ini pakai satu batu di sini. Kita tahu kan selama bulan puasa ini, Ramadan, pada saat belajar anak-anak itu langsung direct learningnya. Pertama yang kita tahu kalau kita lihat, Bu, mereka juga belajar untuk bagaimana mengatur waktu. Mereka belajar time management. Biasanya kalau bulan puasa kita tahu nih masuknya jam berapa ya? Masuknya jadi lebih singkat, disesuaikan. Jam berapa itu? Jam 7.30. 7.30 biasa jam 7. Biasa jam 7. Oke. Pulangnya jadi 1 jam pelajarannya cuma 30 menit, Bu. Biasanya 45. Oke. Jadi ada penyesuaian. Nah, jadi mereka time management yang saya maksud itu mereka ngatur waktu nih. Oh, saya puasa. Biasanya mereka suka ngelihat ini nih, ngelihat apa jadwal imsak. Itu satu hal yang cuma kita lakukan di Ramadan. Oh, mereka bisa ngitung nih karena saya punya anak kecil ya. Oh, puasa kita sekian jam. Oh, belajar nih. Juga tanpa disadari juga kalau saat bulan puasa ini mereka juga belajar disiplin. Saya dapeti anak saya tuh jadi lebih mandiri, Bu. Gitu ya? Mereka tahu tuh kalau bulan puasa tuh nggak boleh marah, nggak boleh maksain kehendak dan sebagainya. Itu juga belajar disiplin. Itu juga belajar yang pasti juga. Saya pikir ini akan belajar berempati, Bu. Langsung direct. Mereka ngerasain nih gimana jadinya kalau kita lapar. Tapi kan Bu Sri ya, untuk anak kelas 1 SD dia udah harus puasa ya, kelas 1 SD ya. Setengah hari boleh nggak sih? Anak-anak saya dulu setengah hari. Iya, jadi memang puasa untuk anak kecil kan lebih untuk melatih, Bu ya. Benar. Jadi latihan untuk mereka. Jadi ya saya bilang it's okay. Tapi yang paling unik di bulan Ramadan itu yang paling saya suka itu adalah budaya teamworknya itu, Bu ya. Seperti ini maksudnya. Cuma di bulan Ramadan, euforia buka puasa itu membuat orang serumah itu kompak, Bu. Benar. Yuk kita cari takjil yuk. Benar. Kemudian nyiapin meja, sangat happy-nya, Bu, di tengah yang mungkin setelah klimaksnya kita lapar, tapi pada saat nunggu beduk itu yang suasana itu benar-benar ada yang kalau di rumah tuh ada yang nyiapin ini di meja dirapiin, ini naruh ini. Bagi-bagi tugas. Iya, itu yang saya temukan di bulan Ramadan. Ini kata wong Palembang ada tungguan. Jadi malah bondingnya jadi lebih kuat ya. Lebih kuat pada saat Ramadan. Jadi makanya saya sebut bulan Ramadan itu sebagai bulan pendidikan. Nah, kalau di sekolah gimana tuh? Apa yang diajarin?
Kalau di sekolah kan ada penyesuaian ini Bu ya. Penyesuaian dalam artian jam belajarnya lebih singkat. Oke, jam 7.30 sampai jam Tergantung kelasnya, apakah kelas rendah kalau di SD. Oke. Yang kita sebut kelas rendah itu kelas 1 sampai 3. Oh, oke. Dia cuman punya 3 jam pelajaran. 3 jam pelajaran itu kalau biasanya jaraknya 3 kali 45 menit dengan break 15 menit. Itu anak kelas rendah. Oke. Nah, kalau anak yang kelas tinggi yang kita sebut di kelas 4, 5, 6. Nah, itu yang belajarnya 2 kali lipat dari adiknya tadi. Oke. Jadi mereka dengan 2 break biasanya. Jadi pulangnya juga beda Lebih ya. cepat. Udah lama anak udah lulus SD soalnya kan jadi lupa. Tapi sekolah-sekolah di Palembang terutama SMP rata-rata kan sudah full day Bu ya. Full day. Jadi mereka free di hari Sabtu. Oh, jadi ini jam tetap full day enggak ya? Ya nggak full day, dengan penyesuaian yang tadi Bu, jamnya dikurangi. Jadi terus juga di penyesuaian ini tentu saja lebih banyak diisi dengan kegiatan-kegiatan rohani. Jadi asupannya nggak hanya cuma materi yang untuk otak ya, lebih ke asupan ke spiritual. Oke, Bu Sri, ini berlaku untuk semua sekolah ya. Artinya Semua sekolah. sekolah-sekolah seperti Xaverius, Kumbang, Ignatius gitu juga sama ya? Sama. Jamnya ya. Ini berlaku sama, artinya walaupun di sekolah private tadi yang Ibu sebutkan tadi, tetap ada anak-anak yang muslim kan. Ya. Nah, jadi memang pembelajaran di bulan Ramadan lebih diarah penguatannya ke kegiatan yang bersifat rohani tadi, spiritual. Pun ini akan berlaku untuk yang non muslim ini. Jadi mereka pun diharapkan untuk lebih banyak mengisi kegiatan yang sifatnya keagamaan ya, sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Ini memang petunjuknya dari SIB 3 Menteri ini. Artinya di sini juga antar pemeluk agama ini juga dilatih toleransi. Betul. Ini juga langsung jadi makanya benar-benar live learning banget yang diajarin selama Ramadan ini. Bu Sri, saya pengen tahu deh gimana sih cara guru-guru di SD terutama ya bisa menyemangati nih, ya kan, menyemangati anak-anak yang kelas rendah untuk mereka belajar berpuasa. Tapi juga mereka, maksud saya mereka tuh adalah para guru untuk tetap melatih disiplin belajar tetap penting. Itu gimana caranya sih? Ibu dulu guru apa? Dulu guru bahasa Inggris Bu. Guru bahasa Tapi Inggris SMA. Oh SMA. Jadi agak beda. Jadi nggak ini ya. Oke. Jadi, tahu nggak Ibu cerita-cerita itu misalkan bisa didengarkan? Ini saya akan lihat dari perspektif saya sebagai guru sendiri berdasarkan pengalaman ya Bu ya. Jadi kalau di bulan Ramadan ini yang pasti ritme belajarnya nggak akan seenergik di luar Ramadan. Ya dengan kondisi berpuasa. Kita aja kadang begitu ya. Iya Bu. Tapi yang jadi masalah kalau antara kegiatan di kelas kan ini yang jadi senternya, polarisasinya kan di guru nih. Betul. Jadi guru tetap stimulusnya ada di guru. Maka biasanya kalau di bulan Ramadan itu ini kalau saya sih merekomendasikan pembelajaran itu yang nggak hanya ke textbook ya. Artinya kita nggak hanya ingin mencapai tujuan pembelajaran full textbook. Di sini bisa kita isi, kalau saya dulu lebih isi ke game Bu. Game ya. Apalagi sekarang guru-guru sudah benar-benar melek teknologi Bu ya. Benar. Ada Kahoot, ada Quizzes, ada Word yang memang sudah diajari oleh Kementerian Pendidikan. Kadang games-game seperti ini juga menarik. Kalau pertanyaannya misalnya aduh gimana saya bisa cover tujuan pembelajaran saya. Saya kan selalu bilang it's okay. Karena kita punya waktu lagi. Karena tujuan pembelajaran sendiri itu untuk membuat anak itu mencintai yang dia pelajari dan they have a confidence dalam belajar itu tujuannya. Karena itu stimulus paling penting dalam pembelajaran loh, motivasi intristik itu. Satu lagi, kalau belajar dari pengalaman saya flashback sebagai guru kemarin, saya suka sekali itu kalau pembelajaran selain menggunakan games-games seperti itu, biasanya kita menggunakan menggunakan lagu. Benar. Mereka listening, kemudian mulai mereka mengisi membahas. Kalau nggak lagu, kita tahu Bu, semua suka menyanyi. Orang yang suaranya jelek seperti saya aja suka nyanyi loh. Bilang, kita tes di sini.
Ngomong aja udah bagus, apalagi nyanyi. Apalagi ngaji. Aduh. Ini langsung mau ke bawah, ini gubrak ya tuh. Jadi itu yang saya tahu nih. Everybody love to sing ya. Jadi pada saat dikasih lagu, orang yang suaranya secempreng apapun itu menikmati. Betul. Dan mulai kita bahas lagu ini menarik. Atau bisa kita kasih potongan scene dalam film, bisa kita dibahas ya. apa maksudnya. Okay. Karena saya kelas tinggi ya, misalnya saya putar misal Romeo and Juliet, pasti di situ akan disebutkan misal love me not, care me not. Itu bahasa Inggris yang sebenarnya sangat-sangat Shakespearean ya. Jadi anak-anak yang belajar bahasa Inggris zaman sekarang nggak ketemu itu. Nggak ketemu itu. Jadi kita akan bilang, oh ini nih pola All English. Oke. Atau juga biasanya Bu yang saya lakukan ini pada fokus, saya sebut yang priority fokus ya Bu ya. Ilustrasinya seperti ini. Oke, ini Maret. Setelah ini anak-anak akan ujian nih. Oke, jadi pembelajarannya biasanya lebih kayak saya ngasih tips, trik, shortcut, titian keledai atau apapun namanya. Gambarannya, misal dalam mengajarkan reading text nih, guru bahasa Inggris ini Bu ya. Saya besar dari pengalaman saya sebagai guru bahasa Inggris. Jadi secara teori kan saya dapat di kampus kalau mau mengajarkan reading, itu sebelum dibaca kita harus lihat nih ada namanya scanning. Dibaca dulu. Ada pre-reading activity. Itu secara teori nih. Kemudian kita akan guessing the idea. Itu lihat segala macam, baru ada Will's activity pre-reading, baru jawab pertanyaan. But kalau lagi bulan puasa saya lebih suka ke direct to the point. Jadi seperti ini. Sebentar lagi anak-anak mau ujian nih. Saya langsung kasih tips. Kalau dapat reading text nih ya, you don't need to read it, nggak perlu dibaca. Terus anak-anak bilang, why ma'am? Because saya bilang pertanyaan pertama itu pasti ada di paragraf pertama. Ini sekalian kita belajar tembus TOEFL. Tembus TOEFL Bu ya. Jadi jangan baca full. Nggak usah dibaca. Jadi lebih kayak fokus priority. Anak-anak biasanya jadi suasana pembelajaran tuh jadi fun, kayak mereka dikasih cheat ya kalau main game itu Bu ya. Dikasih ini nih, oh ini cara cepatnya. Mereka suka sekali loh Bu. Terus kalau ada angka-angka nih di dalam pertanyaan, rujuk saja scanning text di mana ada angka, baca kalimat sebelumnya, baca kalimat sesudahnya. That's the answer. Nah, biasanya pembelajaran yang tadinya mulai melo itu akan jadi semangat. Oh, mereka tuh kayak dikasih pengetahuan baru. Ini beberapa tips yang saya sebut. Jadi tadi lebih fun learning lah ya, fokus priority. Fun learning. Padahal kalau dalam saya belajar di kampus itu nggak boleh. Mengajarkan membaca itu benar-benar harus yang dari pre-reading activity segala macam tahapan-tahapannya. Tapi kan tentu kita punya terobosan lah, boleh dibilang gitu, supaya anak-anak juga suka ya. Ya nggak sih? Iya, belajar. Momennya juga bulan puasa sih, momennya Bu. bulan puasa, jadi mesti santai tapi sersan. Iya, lebih sersan. seperti itu. Serius tapi santai. Iya, pas dapet tip, oh itu jadi bikin yang awalnya mereka mungkin yang baterainya sudah mulai berkurang, ini sudah, oh ini mereka bikin catatan-catatan seperti itu. Itu pengalaman pribadi. Mungkin kalau guru-guru dengan mapel yang lain juga bisa menggunakan skema yang sama, tapi ya. Bu Sri sendiri pernah nggak ngajar pada saat bulan puasa dulu? Berapa ya jadi guru itu? Yang PNS itu 2004 Bu ya, 2004 sampai 10 tahun. 10 tahun. Lumayan. Jadi satu dasar warsa, dasar warsa 8 tahun. Oke. 10 tahun. Itu di mana? Waktu itu masih di kabupaten lain ini Bu. Nggak apa-apa, sebutin aja. Boleh disebutin Bu ya, nyebutin merek ya. Jadi waktu itu masih mendedikasikan diri di Kabupaten Musi Banyuasin. Oke, di Skayunya. Jadi di situ 10 tahun menjadi guru. Jadi 10 tahun dalam rentang itu 10 tahun bulan puasa yang ngajar. Nggak berlaku tuh yang libur full. Nggak berlaku libur full. Baru tahu kan ada. Belum tahu karena pas libur fullnya itu zamannya Gus Dur. Zaman Gus Dur, waktu itu 2000 berapa, zaman presidennya siapa ya? SBY juga. Ini benar-benar pelajaran sejarah. Iya, udah lupa nih. Pelajaran sejarah itu. Jadi selalu mengajar di bulan Ramadan selama 10 tahun full mengajar. Dan untuk sampai ke titik yang saya sebut tips-tips tadi juga itu berproses ya. Pada awalnya tetap saya guru yang idealis dengan mengajarkan materi sesuai kurikulum yang baik dan benar ya. Tapi nggak masuk ya. Feedback yang didapat tuh tidak maksimal di situ yang saya mencoba untuk bereksperimen. Iya.
Jadi itu pada saat sampai ke titik yang itu tadi, oh ini nih Katong Palembang tuh ini selanya. Ini selonya. Ini selonyo. Karena yang penting tadi itu loh Bu, dalam belajar itu saya lebih suka untuk membangun motivasi anak gitu. Kalau mereka sudah bermotivasi, ada intrinsik motivasi untuk belajar, udah itu aja cukup sih nyemangatin itu. Dalam hal ini karena lingkup Bu Sri ini adalah Kota Palembang, pernah nggak ya Disdik Palembang ini misalkan semacam ada penyegaran kembali kayak gitu kepada para guru sebelum Ramadan berlaku? Ingat kita udah mau Ramadan, nanti begitu Ramadan ngajarnya yang fun ya, itu ada nggak kayak gitu? Iya, jadi atau berupa surat edaran apa-apa gitulah. Kalau Disdik Palembang sendiri, artinya pada saat memasuki Ramadan kita juga sudah mengeluarkan edaran yang merujuk menjadi referensi kita adalah surat edaran bersama tadi Bu ya. Surat edaran bersama ya, tapi nggak mencakup itu ya. Jadi itu terkait misalnya waktunya, kemudian waktu pembelajaran yang lebih disesuaikan. Kita nggak menyebutnya disingkat ya, narasinya disesuaikan. Disesuaikan. Penting zaman sekarang narasi. Iya Bu. Keliru sedikit dimarahin netizen. Jadi juga memang juga penyesuaian belajar selama Ramadan ini kan memang fokus yang ke rohani tadi. Lebih ke arahnya di sana. Jadi kita lebih membekali gurunya dengan kemampuan-kemampuan untuk gimana bicara soal yang agama tadi, hal-hal yang spiritual, hal-hal yang rohani, tapi dengan cara yang lebih fun tadi ya. Kemarin Dinas Pendidikan itu sudah melaksanakan satu kegiatan kita sebut Palembang Bertasbih ya. Artinya di situ ada metode pembelajaran belajar cepat Al-Qur'an, metode tasbih yang fun ya. Oke, tasbihnya itu bukan akronim bukan? Akronim sebenarnya. Saya lupa ini profesor mana yang nemuin. Jadi ini hampir seperti metode Iqra, tapi dia lebih seperti ini lebih fun. Jadi diajarkan ke anak-anak. Jadi pada saat anak-anak belajar mandiri di rumah, guru-gurunya diajak nih belajar metode ini. Oke, jadi kemudian kita minta ini akan jadi efek berjenjang nih. Jadi trickle down efeknya ke anak-anak. Jadi guru ini bawa ke anak-anak lebih karena materinya ini ya. Tapi kalau bicara soal kemampuan guru-guru dalam hal teknologi, saya yang sempat jadi guru, kemudian berhenti jadi guru, kemudian akhirnya alhamdulillah kembali jalan yang benar ini Bu ya. Karena begitu pelantikan pada tanggal 17 Mei itu kita nggak tahu di mana nih kan Bu ya. Makanya pas begitu buka SK itu ngelihat Dinas Pendidikan, alhamdulillah kembali ke jalan yang benar. Setelah di jalan tersesat. Jadi sempet punya berpikir bahwa guru-guru itu, apalagi saya ada di SD ya, karena saya ngajar sekolah tinggi ya, guru-guru SD ini produk konvensional ya. Betul. Out of date, jadi yang sudah old fashion segala macam itu sempat yang ada di kepala saya. Jadi saya sedikit underestimate, tapi begitu menjadi pimpinan mereka dan tahu bagaimana dinamisnya guru SD, dan kita lihat banyak sekali yang masih muda-muda dan benar-benar kemampuan teknologinya itu udah di level canggih-canggih loh Bu ya. Jadi itu yang akhirnya membuat saya itu yang wah, ini benar-benar baru happy melihatnya. Karena yang seperti ini waktu itu saya lihat pas zaman sekolah di US Bu ya. Pas waktu kita mau cerita juga teman-teman sekalian. Jadi Bu Sri ini adalah keluaran atau double degree-nya dari Kentucky ya? Dari Northern Kentucky University. Kentucky University. Itu tahun berapa? Gimana ceritanya? Wong Palembang pacak tembus ke sano. Gimana ceritain dong Bu? Aduh, ini malah nggak apa-apa. Ini kan buat pembelajaran juga bagi guru-guru ya, buat inspirasi bagi guru-guru muda siap. Kan. Zamannya udah makin maju, kesempatan makin banyak. Boleh dong Bu Sri share-share di sini. Jadi awalnya itu dari kecil itu saya memang sangat suka dengan film. Ibu tahu nggak Bu, film Little House on the Prairie? Little House on the Prairie sama The Big Valley Bu. Yes. Michael Landon. Michael Landon. Siapa namanya? Laura ya. Little House on the Prairie itu saya menyebutnya film Laura ya. Jadi saya besar dengan film Amerika ini, memimpikan ini itu ya. Kejadian. Jadi memimpikan ini, kok bagaimana sih Amerika. Kemudian saya itu masih kecil ya Bu ya, masih zaman TVRI. Bahkan di rumah itu masih
pakai aki, Bu. Tapi TVRI-nya masih eksis sampai Oh sekarang. iya, TVRI-nya masih eksis sampai sekarang. Tambah canggih, ya kan? Oke. Jadi bagaimana kalau hari Minggu itu menunggu sekali tuh film Little House on the Prairie. Dan saat saya tamat kuliah itu. Kuliah di mana? Saya di Unsri, Bu. Memang FKIP ya? Iya, dari oke. bahasa Inggris. Inggris. Memang punya cita-cita mau sekolahnya itu ke luar negeri gitu kan. Tapi sempet ke Amerika tuh yang gimana, Bu ya, yang takut, Bu. Belum mulai udah takut. Benar. Dan wajar. Amerika. Tahun berapa itu ya? Saya ke Amerika itu 2008. 2008, oke. Jadi waktu itu sudah tamat tamat S1. Kemudian mencoba beberapa beasiswa dan gagal. Proses Gagal kan ya. Namanya proses gagal. Padahal waktu itu mencobanya itu kayak ke Jepang, Bu, dari JICA. Dari JICA. Itu gagal gitu kan. Pernah coba yang ke Singapura, itu juga gagal. Jadi akhirnya sampai ke satu titik yang down, yang berpikir ternyata nggak sepinter itu nih. Gitu. Akhirnya coba beasiswanya yang dalam negeri. Nah, masuklah waktu itu ke beasiswa Bappenas. Dan keterima. Zaman itu Bappenas ya. Keterima. Jadi di situ yang ternyata saya nggak sepinter itu tuh. Nah, dalam proses mengerjakan beasiswa itu saya tetap punya mimpi nih. Punya mimpi pengen ngelihat beasiswa luar negeri. Terus pada di titik itu yang saya berpikir saya nothing tulus nih. Kalaupun saya mau coba scholarship apapun bisa. Akhirnya adalah zaman itu ada Yahoo Milis ya, Bu, lama banget. Kalau sekarang Yahoo Milis, Bu ya. Aduh, produk lama, Bu, ketahuan, Bu, jelita jelang 50 tahun, Bu ya. Apalagi saya. Jadi di situ ada dari Yahoo Milis, itu kayak grup lah kalau sekarang. Kalau sekarang ada WA grup, kalau dulu ada Yahoo Milis ya, itu keren banget lah gabung Yahoo Milis kita kalau dulu ya. Ada info tentang Fulbright scholarship. Oke, saya bilang it's nothing to lose to try ya. Jadi nggak ada masalah ini untuk coba. Sudah agak mau gagal juga nggak apa-apa gitu ya. Pokoknya udah pasrah aja ya. Sudah recover juga dari kegagalan. Coba lah beasiswa yang ke US, yang kemarin yang aku takutin gitu kan. Ya kalau bahasa Jawa tuh dilalah gitu Dilalahnya. Voila itu keterima gitu. Saya lolos masuk di tahap berikutnya untuk interview. Ada tahapan lagi sampai kemudian menghasilkan 7 orang Indonesia yang lolos untuk berangkat ke US. Jadi mungkin kalau gambarannya itu, Bu, saya itu nggak pernah naik pesawat, nggak pernah keluar negeri. Sejauh itu. Sekali, nggak pernah, Bu, zaman itu naik pesawat. Okay. Ya, berangkat dari keluarga yang biasa saja itu satu hal yang sangat-sangat luxury untuk bisa naik pesawat, Bu ya. Balik ke Jogja itu naik Putra Remaja waktu zaman dulu, nyebut merek lagi. Nggak apa-apa. Oh, jadi waktu itu posisi masih di Jogja? Nggak, di Palembang. Udah di Palembang. Jadi sekali berangkat ke luar negeri ke US gitu kan. Terus pas dapet tempat di Kentucky yang notabene itu Amerika Selatan. Amerika itu kan dibagi dua nih, Bu, utara sama selatan. Jadi kalau yang utara ini orangnya lebih liberal, sementara yang selatan lebih konservatif. Gambaran Little House on the Prairie dan Big Valley itu selatan. Dan itu seperti saya bisa menghubungkan antara mimpi sama achievement. Sama achievement. Di situ yang membuat aku sadar bahwa batasan antara mimpi sama achievement itu sebenarnya action. Ih, keren. Jadi itu batasannya itu yang bisa. Jadi antara mimpi, makanya saya selalu bilang ke guru-guru bahwa when you wake up in the morning, ya, you have two choices. Saya bilang kalian punya dua pilihan nih. Go back to sleep with your dream. Betul, atau wake up and chase them. Saya bilang seperti itu ya. Atau bangun dan kejar mimpinya. Terus saya bilang bahwa batasan antara mimpi sama sukses itu sendiri cuma action. Betul. So you have to do something. Just action. Iya, makanya saya bilang you have to do something. Saya selalu bilang tuh, udah Lela Maja bilang, a great journey start with single step. Betul. Artinya satu perjalanan yang besar tuh mulainya juga satu langkah. So at least, jadi jangan kebanyakan mikir. At least so must go on, ini harus melangkah. Saya bilang tetap harus melangkah. Kalaupun gagal, ternyata dari pembelajaran yang saya dapat, gagal itu seperti mundur satu langkah, tapi untuk kuda-kuda, Bu. Betul. Untuk kuda-kuda dan larinya lebih kenceng nih. Itu yang saya belajarin. Dan itu yang saya coba waktu itu.
saya dapat dilalah kata orang Jawa tadi, kok dapatnya di Kentucky yang notabene Amerika Selatan, yang mimpi saya gitu kan, tempatnya koboi gitu kan. Ini daerah yang konservatif kan. Jadi ini benar-benar kayak akhirnya saya bisa menghubungkan antara mimpi sama ini. Apa itu waktu achievement. itu 2008 tuh udah nikah. Udah nikah. Anak berapa? Waktu itu anak sudah 2. Sudah 2. Bahkan yang kecil itu apa ya, masih kecil sekali waktu itu ditinggal. Nggak ya. bawa anak ya? Karena di situ sebagai penerima beasiswa itu saya dapat visanya namanya J1. Jadi J1 ini mahasiswa dengan dana pemerintah Amerika. Ya. Jadi kalau Fulbright ya soalnya ya. Jadi kalau apply visa di kedutaan Amerika itu ada tipe-tipenya nih. Iya betul. Kalau J1 artinya free, nol. Dia mahasiswa tapi ini dana dari pemerintah Amerika. Di situ disebutkan di term and condition boleh bawa keluarga, mereka akan mendapatkan J2. Tapi mereka nggak akan punya stipend, nggak akan punya funding untuk ini, untuk tidak seperti LPDP Bu. Kalau LPDP itu akan menambahkan. Iya. Jadi kalau kita bawa suami tambah 25%, anak satu tambah 25%. Kalau Fulbright di program saya itu tidak. Artinya dengan segala hitung-hitungan kita waktu itu tidak memungkinkan juga. Jadi akhirnya hampir setahun ya di sana itu yang akhirnya saya sendirian. Jadi S2-nya setahun ya? Tapi double degree ya? Iya. Artinya kalau double degree itu di sini setahun, di sana setahun gitu ya? Oke. Terus apa yang untuk pendidikan, apa yang pengalaman paling berharga, berkesan yang bisa didapat? Yang bisa diterapkan di Palembang nih, terutama bagi guru-guru. Jadi pertama kali saya sekolah di US itu saya melihat bagaimana sekolah-sekolah itu harus mampu mengakomodir anak dalam berbagai kondisi. Atau terminologi sekarang sekolah inklusif nih. Sekolah inklusif. Iya, saya sudah kenal istilah inklusif ini dari tahun 2008. Jadi murid saya di kelas itu, saya punya murid yang half blind, nggak begitu buta ya. Jadi tapi buta sedikit ya. Iya, jadi dia yang kalau kemana-mana pakai service dog ini Bu. Oke. Jadi ada memang anjing khusus untuk orang-orang seperti ini ya. Dan dia tetap belajar di kelas yang sama, bahkan sekolah itu menyiapkan buku braille. Atau ada lagi murid saya itu yang hyperaktif, ADHD dan sebagainya, tapi tetap berada di kelas yang sama. Waktu itu sempat praktek ngajarnya untuk anak SMA juga tentu ya. Jadi maksudnya tidak ada dikotomi di sini, ada pembedaan-pembedaan. Inklusivitas itu benar-benar dijunjung bahwa semuanya sama. Ide itu yang sebenarnya saya suka sekali. Amerika sendiri sebenarnya belajar dari mereka menyebutnya kegagalan mereka ya. Ibu tahu 4 presiden pertama mereka masih mengakui perbudakan. Bahkan di bukan 4 ya Bu, lebih rasanya. Sampai di awal-awal Perang Dunia dulu juga masih mereka ada ini tempat duduk orang kulit putih, kulit hitam, sangat egaliter. Nah, jadi itu yang mereka mencoba belajar dari kegagalan mereka di masa lampau untuk providing better education ini. Jadi itu saya melihat seperti ini ya. Itu yang benar-benar yang saya maunya di Palembang seperti itu. Kalau di Palembang kita ngelihat masih ada perbedaan yang seperti apa? Sebenarnya pemerintah kota itu sudah mencanangkan terkait pendidikan inklusif ini sudah lama sekali ya. Di awal-awalnya kita punya 7 sekolah inklusif Bu. Hanya saja 7 ya? Hanya saja awal-awal itu sekarang yang masih survive itu ada 2. Itu SMP 13 sama SD 30. Kenapa ya berkurang begitu? Kemarin juga permasalahannya mungkin ke SDM-nya, ke gurunya. Tapi kemudian ada permasalahan lain yang misalnya terkait infrastruktur ya, artinya fasilitas sekolah yang tidak mendukung. Tapi yang paling berat itu adalah stigma ya. Yang paling berat ini adalah prejudice, prasangka-prasangka dari orang tua yang anaknya normal yang menganggap ini seperti penyakit menular seperti itu Bu. Jadi ini yang akhirnya alhamdulillah semakin baik ya kondisinya sekarang Bu ya. Karena saya tidak mau nih ada pengkotak-kotakan orang karena statusnya apapun ya. Karena saya yakin setiap orang punya hak yang sama. Betul. Jadi itu yang makanya kemarin proposal terakhir saya itu
untuk mendatangkan ahli pendidikan inklusif. Jadi insya Allah nih bulan 7 akan ada expert dari US yang diundang ke Palembang, tapi terkait pendidikan inklusif. Ini yang saya sangat tertarik sekali melihat bagaimana mereka memberlakukan sama yang Ibu sebut egaliter tadi kan. Atau pembelajaran mereka itu yang benar-benar meaningful ya. Jadi benar-benar deep learning, gimana pembelajaran mereka itu. Kalau di Indonesia kan pembelajarannya klasik Bu ya. Sebenarnya pembelajaran itu kan butuhnya penguatan nih Bu di kepala. Jadi metode paling klasik di Indonesia itu adalah metode repetition, pengulangan. Saya juga besar dengan itu. Iya, mungkin Ibu juga satu kali satu Bu ya. Jadi lama-lama ini ingat diulang-ulang ada kelemahannya juga ya. Itu metode sebenarnya metode paling klasik gitu. Dan pas saya di US itu saya lihat pembelajarannya itu yang benar-benar penguatannya itu saya sebut learning by doing. Misal nih, saya pernah ada di kelas SD, kelas science anak kelas 4 ya, 4th grade itu. Jadi karena mereka moving nih, jadi pada saat di kelas itu gurunya cerita tentang hari ini kita akan belajar tentang kura-kura katanya. Jadi kura-kura itu kalau jantan belly-nya, kalau betina itu belly-nya, kalau jantan belly-nya flat, datar. Tapi kalau betina itu concave, cembung. Dia keluarin tuh kura-kuranya, anak-anak tuh duduk, yang pegangin. Oh ini jantan, ini betina. Jadi betul memegang dan segala macam, jadinya inget ya. Ingat. Beda experience-nya ya. Saya sempat yang tanya, how about if you teach about snake? Saya bilang, gimana kalau kamu ngajarin ular? Oh no worry, I have snake. What? Terus dia keluarin boxnya, ternyata ular bener Bu. Terus dia bilang, do you want to be volunteer? Mau nggak jadi volunteer saya? Itu pada saat saya ke US Bu, saya udah terbang berapa lama? Itu yang saya 22 jam. Iya, jadi menurut saya tuh apa yang enggak saya coba di Indonesia akan saya coba di sana. Benar. Oke, I say why not? Jadi saya lawan rasa takutnya. Terus yang tangan saya disuruh seperti ini, ularnya itu ditaruh di sini Bu. Terus kan ngelingker. Dia tanya ke anak-anak, ini metode yang discovery diajarin ke anak-anak. Apa yang kamu lihat? Ularnya melingkar katanya. Terus mereka cerita, ya katanya melingkar ini. Terus, do you know? Tahu nggak kalian katanya bahwa ular itu adalah hewan berdarah dingin katanya. Jadi waktu melingkar tadi ternyata mencari kehangatan. Di situ tanpa terasa aku pun belajar kan Bu. Ini anak-anak yang memang kalau pembelajaran di sana guru lebih ke fasilitator Bu ya. Jadi umpan aja yang diberi ke dan siswa. Dan anak meresponnya sedemikian rupa. Mereka yang menemukan. Jadinya beda ya. Iya, mereka yang mereka melingkar ini tidak frozen kalau guru-guru zaman saya ya, semoga ini lebih baik ya. Iya. Jadi kalau jawaban terhadap satu pertanyaan itu frozen banget. Macem-macem. Kalau di sana kan bisa apa saja Bu. Kalau di sini benar-benar beku Bu. Jadi kalau belajar bahasa Inggris, kalau yang saya ingat nih, guru kalau misalnya introduction pasti dialognya itu good morning. How are you? Fine, thank you. And you? Gitu. Aduh jadul banget ya. Iya, jadi selain fine thank you itu salah gitu kan. Itu yang saya dapat ya, saya juga produk ini Bu ya. Tapi kan pendidikan kita udah semakin baik nih. Jadi kemarin sudah sempat ada pendekatan yang communicative approach, bahwa dikembalikan lagi nih bahasa tuh ke marwahnya sebagai alat komunikasi. Itu sudah ada pendekatannya. Kemudian juga kemarin waktu Mas Menteri yang sebelumnya sudah muncul dengan Merdeka Belajar yang mengakomodir semua anak dengan berbagai kondisi. Tapi kayaknya belum siap ya Indonesia tuh gimana sih? Oke, nanti kita ngomong lain kali, itu bagus. Lain kali ya, tapi itu yang saya lihat sudah semakin bagus sih perspektifnya untuk pendidikan kita. Semoga ini ke depan juga yang jadul-jadul tadi, yang kalau saya jawab how are you selain fine thank you itu salah kalau bahasa Inggris saya Bu. Jawab good itu salah gitu. Harus fine thank you and you dan selesai dialognya batas itu. Itu gagu. Maaf. Apa maksudnya tuh diem. Kita diam, nggak bisa lagi. Padahal bisa segala macam cara bisa kita jawab ya. Iya, sebenarnya bisa apapun. Jadi ini malah balik ke pembelajaran bahasa Inggris. Ramadannya mana nih? Iya ini Bu. Balik lagi nih, kembali ke laptop kali gitu. Balik ke laptop. Karena kalau kita ngobrol dengan Bu Sri ini menarik sekali ya. Beliau ini ya sangat talkative. Ya, Bu Sri ini sangat talkative, saya suka dan kemudian bisa menghubungkan gitu ya satu sama lain segala macam apa yang ada di kepalanya, sehingga ini perbincangan menjadi menarik. Nanti insya Allah ada ini forumnya nih sudah bisa ada tanya jawab dengan netizen. Kalau sekarang belum bisa. Belum bisa sekarang. Pasti banyak pertanyaan. Siap. Oke. Jadi kalau menurut Bu Sri ya kan,
seberapa besar orang tua pada masa Ramadan saat ini bisa membantu anak-anaknya menempatkan porsi Ramadan sebagai pelatihan untuk yang kelas rendah, tapi juga bagaimana orang tua bisa mengingatkan anak-anak bahwa belajarnya tetap penting, belajar formalnya tetap penting. Bagaimana peran orang tua? Jadi tadi kan ada yang spesial nih tadi di awal saya bilang dari Ramadan ini, dari isu libur menjadi pembelajaran Ramadan, ya kan? Jadi di sini juga kalau di Palembang itu kita sudah melibatkan orang tua ya. Jadi apalagi saya ini sebagai maknya guru-guru nih. Jadi setiap melakukan pembinaan di sekolah itu saya selalu bilang bahwa kesuksesan anak itu adalah kerjasama dari semua pemangku kepentingan nih. Betul. Artinya orang tua iya, sekolah iya, kita sebagai bagian dari regulasi juga support ya. Jadi semuanya ini bisa bikin anak untuk jadi sukses. Jadi saya mencoba untuk membuang kalau masih ada orang tua dengan perspektif pendidikan itu tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah itu enggak lagi Bu. Enggak lagi. Saya bilang. Maka saya tahu sekali kalau di mana anak yang orang tuanya memiliki keterlibatan yang tinggi, biasanya anaknya cenderung sukses. Betul. Jadi orang tua yang cuek nih terhadap pendidikan itu juga berdampak sekali terhadap pencapaian pendidikan anak. Jadi di Ramadan ini ada kegiatan yang kita sebut tadi mandiri di rumah, ini juga melibatkan orang tua. Mandiri di rumah? Iya. Gimana tuh? Yang pas libur kemarin mereka kan punya jurnal nih yang mereka harus isi. Jadi melalui wali kelas mereka kita sebutkan bahwa di sini Bapak Ibu juga punya keterlibatan loh. Ya kalau memang sesimpel sebenarnya tanda tangan, tapi maunya kita ini cuma stimulus nih tanda tangan, tapi para orang tua tetap lihat anaknya ngerjain apa nih. Seperti jadi jurnal itu dari kelas rendah? Semuanya memakai jurnal. Jurnalnya mungkin kalau dulu ada buku Ramadan, tapi ini lebih luas Bu. Jadi bukan tidak hanya tentang Ramadan. Iya, jadi kalau kita bilang buku Ramadan kemarin inget-inget apa zaman jual buku katanya sekolah. Tapi enggak, jurnal Ramadan ini ada aja ya. Selalu ada. Jurnal Ramadan ini memang diserahkan ke pihak sekolah dan ini bukan buku yang dijual, ini free ya Bu ya. Jadi isinya pun sudah coveragenya, kalau dulu kan cuma tarawih, kemudian tanda tangan sama imamnya. Ini tetap include di sini. Karena apa? Karena kita masih menilai pada saat anak menunggu tanda tangan Mr. Imam gitu ya. Di situ mereka ngikutin ceramah. Di situ mereka at least duduk dulu nggak main karena ada ceramah yang harus mereka catat. Sedikit akan ada tuh yang nempel di situ. Tapi kegiatan-kegiatan lain ada pendampingan dari orang tua. Di situ kan direkomendasikan untuk tadarus, ngaji, didampingi oleh orang tua. Bahkan pada saat nanti libur pas Idul Fitri, itu juga tetap ada kegiatan yang kita sebut kegiatan silaturahmi. Jadi itu tetap berupa jurnal. Ada juga mereka juga input ke dalam jurnal itu. Terus kata anak-anak protes. Banyak gawe be. Gak boleh macam itu ya. Iya, anak-anak ya, karena kalau personally saya di rumah memang anak saya dari kecil saya biasain untuk nulis Bu. Betul. Jadi mereka menuliskan sesuatu di jurnal mereka. Jadi pada saat sekarang di bulan Ramadan menulis lagi itu kayak deja vu aja. Bahkan mereka merasa ya? Mereka merasa punya teman nih kalau nulis. Kadang kalau dibaca lagi sama orang tuanya lucu juga. Menarik gitu. Menarik. Saya suka lihat itu kalau anak saya yang paling tua itu kan Bu. Dia memang main biola ya, tapi pernah di salah satu tulisannya itu saya baca, I'm not sure I love music. Tapi dia pakai bahasa Inggris, dia pikir emaknya nggak ngerti gitu ya. Tapi ibu saya maksa. But my mom want all her children is good in music katanya. Then I choose violin. Okay, at least I make my mom happy. Itu ditulis di jurnalnya itu. Akhirnya saya ngerasa, aduh, ini aku jadi emak pemaksa atau gimana gitu. Saya nangkep nih esensinya dari jurnal, karena dengan menulis jurnal itu kan kita menulis blog ya. Iya, seperti itu. Diary ya. Kalau kita nulis diary kita nggak bisa bohong kan ya? Iya. Bener nggak sih? Kan nggak mungkin. Kita bohong pada diri sendiri itu kan nggak mungkin. Kita tuliskan ya kan, saya hari ini traweh. Ya misalkan trawehnya berapa rakaat ya kan, berapa
jus dan segala macam. Itu kalau kita bohong kan hati nurani kita yang terusik ya. Iya Bu. Itu yang mau dimaksud oleh Di jurnal ini di ya. jurnal ini ya. Tapi anak-anak cenderung sangat pure lah Bu ya. Jadi rasanya kalau dunia anak itu memang dia Masih penuh dengan murni ya. kemurnian dia ya. Belum terkontaminasi lah. Gitu ya. Mereka nggak mau bohong gitu. Jadi pokoknya mereka berusaha untuk menulis apa yang mereka alami. Juga kita juga berharap juga pada saat di titik ini pembelajaran kita ini sudah tidak lagi dari guru-guru itu tidak lagi menganggap punya target seperfect itu untuk anaknya ya Bu. Dalam artian kita tahu nih pembelajaran klasik konvensional yang lama-lama itu selalu misalnya yang disebut pinter ini anak yang pintar matematika kan. Padahal nggak tentu semua. Iya. Setiap anak punya kecerdasan masing-masing. Kecerdasan masing-masing. Saya sama sekali bukan science person Bu ya. Hasil tes IQ saya pun menyebutkan punya kemampuannya itu di linguistik. Betul, ternyata. orang beda-beda kan. Beda-beda. Jadi sampai di titik ini pun ya tadi anak-anak tuh punya kecerdasan masing-masing. Guru-guru pun sudah lumayan Bu kalau sekarang sudah semenjak ya? ke dunia pendidikan secara langsung saya berinteraksi teman-teman guru di Palembang itu sudah perubahannya itu beda banget. Beda ya dari zaman dulu jadi ya. yang nggak ada lagi, bukan nggak ada, mungkin masih ada ya. Saya nggak bisa melakukan generalisasi. Tapi it's getting better. Guru-guru muda itu sudah benar-benar yang open minded dengan perspektif yang cara pandang yang luas. Betul. Bagaimana mereka maksudnya nggak ada lagi yang kalau dulu kan zaman kita benar-benar top down Bu ya. Iya benar. Top down itu dalam artian apa? Kalau guru tuh ya nunjuk gitu kan, semuanya benar, hampir tidak ada dialog yang two-way ya. Karena dunia makin flat, ya kan? Iya Bu. Dunia nggak bulat lagi, dunia flat. Dan ada sosial media yang mengawasi, ya kan? Jadi kalau ada apa-apa, aduh mohon maaf, murid juga bisa memvideokan apa kelakuan gurunya. Dan yang kita sedih itu kan sebenarnya juga kalau yang dimaksudkan oleh guru itu sebagai cara pembelajaran, misalkan ngomong agak keras, anak sekarang kan beda ya. Beda Bu, beda sekali. Beda sekali kan. Nanti dibilang apalah segala macam, dan mohon maaf juga apabila orang tuanya kemudian yang punya kedudukan gitu ya. Aduh, gurunya bisa jadi bulian seperti kita lihat seringkali di media. Itu selama menjadi pembina guru pun case-case seperti itu nongol Bu ya. Nongol di mana orang tua tidak terima dari anaknya yang bercerita gurunya ngomong sesuatu yang sudah sifatnya, saya kan selalu bilang kalau physical itu big no ya, sudah nggak ada lagi. Tapi ternyata nggak ditolerir lagi, tidak ada lagi yang main fisik itu sudah habis gitu. Tapi kadang beberapa guru yang namanya guru juga manusia, mungkin dengan berbagai problematika di rumah, dinamika keluarga dan apapun problemnya itu kan akan sedikit ngaruh nih Bu. Mungkin ada guru yang sampai keceplosan. Nah itu yang akhirnya kadang membawa saya untuk untuk akhirnya nengahin berbagai kasus ini. Anak-anak sekarang beda Bu dengan anak-anak dulu. Kalau dulu sampai ibunya yang saya panggil waktu itu saya coba bina, Bu kalau aku dulu Bu kena marah guru sampai rumah ditambahi sama orang tua. Iya. Tidak baca. Terus saya bilang, Ibu ini sudah beda zaman. Ibu udah berhadapan sama Gen Z, sama Gen Alpha Gen yang Alpha udah. Aduh yang bukan main Bu. Mereka udah tahu ini salah, ini benar, dan mereka bisa speak up. Ini anaknya udah beda Bu. Saya bilang seperti mereka. Jadi ini yang sekarang memang saya sudah pendekatan banget Ibu. Bukan berarti saya bilang nggak boleh fisik, akhirnya bisa pakai omongan. Itu juga verbal ya kan? Verbal juga bisa kategorinya bully. Saya bilang itu tetap kan. Memang susah Ibu jadi guru ya. Peran guru itu bukan main Bu. Kita seberat apapun permasalahannya, konflik rumah ada masalah, kita bisa punya berperan ganda lagi nih. Betul. Kita nongolin wajah kita yang lain di depan anak-anak. Ya, harus pandai-pandai bermain peran. Iya, ngerubah nih kepribadiannya, dirubah ini. Betul. Jadi berkepribadian ganda. Apalagi lagi puasa kayak gini ya gak? Ditambah puasa lagi. Memang saya tahu berat sekali. Makanya sebagai pembina guru, saya tuh selalu mencoba untuk menempatkan kaki saya itu di sepatu mereka ya. Mencoba berempati dengan kondisinya. Kondisi mereka. Ibu saya tahu gimana beratnya. Saya pernah jadi guru Bu. Jadi untuk seseorang yang pernah jadi guru kemudian jadi pembina guru, artinya saya pernah melewati tahapan ini ya. Beda ya tentunya ya, karena sudah merasakan, mengalami
tahu. ya kan, berempati tentunya ya. Jadi lebih tinggi empati saya karena saya pernah menjalani profesi ini, saya pernah ada di bidang ini. Jadi di situ yang saya tidak bisa underestimate bahwa guru itu kan suka ada nih selentingan yang enak nih aneh jadi guru, murid libur melok libur. Aduh Nian, padahal gawe kerapat tuh setengah mati itu. Itu bener-bener kayak kalau ulangan itu ya Bu ya, itu kayak senjata makan nyonya karena perempuan makan nyonya ini Bu ya. Jadi pas sudah anak kerjain soal gitu kan ya, anak-anaknya libur, gurunya ngoreksi kan. Iya, itu makanya jadi senjata makan nyonya kata saya tadi. Jadi no, kita nggak libur. Terus kalau anak zaman sekarang ya, maaf ya anak-anak zaman sekarang, bukannya Ua atau Oma ini tapi misalkan dapat nilai kurang bagus karena kita kan tahu tentunya ya jawaban mana yang benar segala macam, itu bisa protes ya? Bisa protes, mereka akan tanya. Ya, kenapa saya cuma dapat sekian misalkan gitu kenapa? Kan? Ini apa? Iya. Itu yang memang guru-guru sekarang sudah ini tapi Bu, sudah saya bilang tadi produk-produk baru juga. Mereka tahu mereka berhadapan dengan Gen Z, Alpha. Gen Alpha, iya yang SD, kan? yang bisa kasih feedback. Mereka pasti penting nanya. Apalagi anak-anak sekarang Bu, kalau kita ngajarin sesuatu dan pada saat kita tidak melakukan apa yang kita sebutkan, itu bisa protes loh Bu. Apa yang misalnya kita salah terus dia akan bilang, loh ibu kan bilang harus minta maaf, kok nggak minta maaf ya salah tadi. Itu yang bener-bener anak-anak sekarang ya Bu ya. Beda ya. Beda sekali. Tapi kan terus para guru di Indonesia tentu sudah banyak berbenah ya. Tadi ibu bilang ya. Iya. Saya lihat udah bukan main ini, guru-guru milenial ini sudah melek IT, sudah benar-benar yang saya bilang tadi, games-games yang di Kahoot, quizzes, udah banyak dikasih itu ya. Udah tahu. Jadi kadang udah jadi pada saat stimulus awal mengajar itu sudah mereka main game. Atau kelas-kelas yang sudah memiliki smart board itu sudah, kalau di anak SD itu saya pernah lihat di sekolah itu yang absensinya itu bentuknya balon. Jadi anak yang datang di kelas rendah ini udah di TK. Itu yang di preschool udah mecahin balon tanda hadir. Tapi gimana kalau sekolah-sekolah di daerah terpencil ya? Tentu ya seadanya juga ya. Sekolah sebenarnya selalu ada kemauan gini Bu ya untuk apapun. Inovasi itu sangat dibutuhkan. Jadi metode pembelajaran yang bagaimanapun, walaupun saya bilang tadi metode repetition ini sangat klasik Bu ya. Tapi sebenarnya bisa dimodif untuk jadi menarik. Bisa. Saya pernah waktu itu sharing tentang metode yang namanya power teaching ya. Pokoknya nih kalau sudah hatam jadi Power Ranger gitu Bu ya. Saya udah jadi Ranger Pink soalnya Bu ya. Jadi yang saya kadang dari sebanyak metode-metode pembelajaran yang ditawarkan waktu saya di US, saya menganggap ini yang paling applicable dalam kondisi misalnya kita lack of technology ya, seperti yang Ibu bilang tadi. Jadi seperti itu. Karena saya awal mengajar juga di sekolah yang bukan di kota ya. Anak-anak saya dari sekolah saya itu Bu ya, itu sudah punya macam-macam teknologi Bu. Jadi kayak kemarin mereka pernah ke Belanda dengan bawa kulkas portable. Kulkas portable itu jadi mereka itu eksperimen dengan pakai kotak plastik nih Bu. Itu yang mereka pompa selama 3 jam. Kemudian bisa menurunkan suhu di dalamnya sampai 5 derajat itu dalam waktu 6 jam. Tapi yang mereka bawa itu adalah ya bagaimana kita bermain dengan narasinya. Waktu saya bantu ya. Jadi akhirnya saya bilang ini terlihat simple, tapi ya ini tadi bayangkan Anda berada di tempat yang no electricity. Betul. Anda akan membuat sesuatu untuk pusat kesehatan. Jadi waktu saya push anak murid saya untuk membuat sesuatu yang seperti ini yang saya jual. Saya selalu berbicara untuk anak untuk berpikir thinking out of the box. Jadi kita harus berpikir terbalik nih. Kalau kita mau balap-balapan Bu sama sekolah-sekolah yang di Jakarta, kita bicara misalnya apa aja, sebut penabur atau mereka udah bikin robot, sudah X-ray. Kenapa kita nggak bikin yang simple ini tapi ada message di dalamnya? Ini akan dipakai puskesmas loh untuk nyimpen obat. Dan anak saya presentasinya sampai ke Belanda loh. Wah, hebat. Iya. Itu beberapa hal. Jadi semua itu tergantung bagaimana kita mengemasnya.
Waktu itu murid saya itu punya ide sesimpel kita lihat di daerah saya itu banyak ini ya Bu ya, banyak perkebunan kelapa sawit. Iya. Jadi saya lihat tandan-tandan kosong kelapa sawit yang banyak Nggak sekali berguna ya, yang ya. nggak berguna. Ternyata satu tandan kosong kelapa sawit itu beratnya bisa antara 20 sampai 25 kilo. Pada saat bijinya diambil itu hanya tersisa 25% Bu. Oh. Bayangin banyakan sampahnya. Jadi diapain tuh? Jadi kemarin mereka bikin arang aktif. Oh. Konsep arang aktif ini simpel sih Bu. Ibu tahu kopi jos tuh. Jadi ternyata arang itu yang ditaruh di dalam kopi jos Dari Lekman situ? itu tuh kan detox. Jadi bukan detox, decaf. Dia menarik kafein ini. Jadi decaf kayak kalau kita bisa pergi ke Starbucks mungkin kita bisa minta apa yang memang sudah kopinya decaf. Nah, ini decaf alami. Aduh, udah di closing statement aja mesti ada sesi berikutnya dengan Bu Sri. Ceritanya banyak banget. Ya, ceritanya banyak banget padahal ini bulan Ramadan dan Bu Sri semangatnya luar biasa. Bu Sri tolong dong kasih closing statement gimana cara kita belajar supaya tetap semangat. Bener ya, jadi kalau di ketemu masa Ramadan ketemu ibu tuh bener-bener harus siapin tombol mute ya. Diteken ya. Gawat. Ibu silakan Bu, ngadep sini Bu. Bilang Bu, kasih pesan dulu Bu untuk anak-anak supaya tetap semangat belajar di bulan Ramadan. Oke. Jadi tadi sudah Ibu bilang bahwa setiap pagi pada saat kita bangun itu kita punya dua pilihan. Oke, pada saat kita bangun kita punya pilihan apakah kita akan go back and then continue your dream atau kita bisa bangun dan chase them. Jadi di sini kita punya pilihan ini. Artinya di sini juga sekaligus mengilustrasikan, mengisyaratkan bahwa hidup itu nggak akan stuck, hidup itu jalan terus. The world is revolving. Jadi semuanya itu rolling. Artinya nggak ada yang stop tuh karena kita males. Artinya dalam belajar itu nggak ada kata untuk berhenti. Karena hidup itu sendiri tidak pernah berhenti mengajarkan hal-hal yang baru. Artinya mungkin kita pernah membuat satu kegagalan, kesalahan, salah langkah, but it's okay. Itu proses ya. Itu proses. Poinnya adalah nggak penting gagalnya. Poinnya adalah bagaimana kita bangun dan mencoba lagi. Oke. Jadi seperti itu. Jadi untuk belajar itu benar-benar nggak ada kata untuk stop, nggak ada kata untuk yang I give up, ya. Jadi terus setiap hari itu akan ada hal-hal yang baru. Setiap hari itu ada hal-hal yang diajarkan hidup ini. Terutama pertemuan kita kali ini ya. Siap. Jadi ini bukan goodbye tapi I'll see you again. Yes. Sure. Oke teman-teman sekalian, itu tadi perbincangan saya dengan Ibu Sri Mariati yang luar biasa, yang sangat bersemangat, sangat berdedikasi. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. See you. Bye. Bye.